Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku senusantara dimanapun berada? Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Adapun kajian daripada materi kita hari ini adalah puncak kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan harta atau kesaktian atau selainnya. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, kita mulai. Bismillah. Banyak sekarang kita menjumpai orang-orang mencari daripada kebahagiaan itu adalah dengan harta. Harta ini kategorinya banyak, sahabat-sahabat Nusantara. Bisa kita katakan pangkat, bisa kita katakan jabatan, bisa kita katakan rumah, bisa kita katakan mobil, bisa kita katakan usaha, bisa berbagai macam. Jadi kita titik beratkan daripada semua itu adalah harta. Oke? Sejenak kita merenung dan berpikir, mulai kita lahir sampai sedewasa ini, mungkin sahabat-sahabat Nusantara sudah ada yang mencapai level daripada harta. Kita katakan harta ini berlevel-level. Jadi kebahagiaan itu menurut daripada harta yang dimiliki. Mungkin ada yang memiliki, kita katakan ya 100 juta sudah bahagia. Mungkin ada 1 miliar, mungkin ada 100 miliar, dan sebagainya lah kita bilang. Kita titik beratkan di harta. Oke. Harta yang kita cari selama ini, jika ditanya dengan jujur, hati daripada nurani kita, apakah kita bahagia dengan kita memiliki harta yang banyak? Karena beberapa daripada motivator yang kita lihat ya, baik yang ada di seminar-seminar maupun yang ada di buku-buku, mengatakan harta menjadi tujuan hidupnya. Jadi kita anggap saja sahabat-sahabat yang mendengarkan ini sudah memiliki harta yang banyak. Kalaupun enggak, ya enggak apa-apa, anggap saja. Terus apakah kita bahagia? Apa yang bisa kita lakukan dengan harta tersebut? Apakah kita menyumbangkannya? Apakah kita mendermakannya di jalan Allah atau bagaimana? Itu sahabat-sahabat sendiri yang menjawab melalui hati nurani. Saya di sini hanya mengajak, ya kan, menjabarkan daripada makna daripada kebahagiaan. Jika direnungkan dan juga dipikirkan, ternyata kebahagiaan itu bukanlah harta. Mungkin di level usia kita ya kan antara 20 mungkin ke 40 levelnya mencari harta. Inilah faktor usia. Setelah kita mendapatkan ataupun tidak mendapatkan, maka kebahagiaan kita tidak kita temukan. Udah dapat kita nggak bahagia, apalagi nggak dapat tentu tidak bahagia. Ini menjadi satu kontradiktif antara mencari dengan dapat. Banyak orang-orang yang memiliki usaha perusahaan yang hebat, tetapi juga dia tidak merasakan ada kebahagiaan jika ditanya hati yang paling dalam. Jadi sahabat-sahabat menjawab melalui daripada hati nurani kita.
Ada juga kita memperhatikan harta ini, ya kan, posisi juga kita katakan ada yang namanya jabatan. Apakah dia memiliki posisi manajer, general manager, direksi, atau komisaris, ya kan? Ataukah seorang jenderal kita katakan, ataukah seorang presiden, ataukah apalah yang memiliki daripada posisi jabatan, apakah bahagia? Tentu saya katakan tidak. Karena ini langkah daripada dasar sekali untuk menuju kebahagiaan. Belum bahagia, menuju kebahagiaan. Jadi kalau harta kita jadikan menjadi tujuan, tentu tidak akan bahagia. Tetapi harta itu kita menjadikan sarana, alat kita, tentu akan bahagia. Itu berbeda dengan tujuan, jika kita rubah dengan alat dan sarana. Maka di sini perlu mindset kita dudukkan. Kita pikirkan, kita renungkan yang paling dalam, agar mindset kita itu tidak salah dalam menggapai daripada harta dalam bentuk apapun. Karena itu adalah sarana. Karena itu adalah alat, bukan menjadi tujuan kita. Oke, sahabat-sahabat Nusantara. Jadi ada 4 poin nanti saya bahas. Yang pertama itu harta, yang kedua anak atau istri atau suami. Banyak orang-orang yang memang tadinya tidak memiliki anak, kepengen punya anak. Banyak tadinya belum berumah tangga, berumah tangga. Karena dianggap setelah punya anak dan berumah tangga, pasti aku mendapatkan kebahagiaan. Setelah menjalani proses kehidupan, dia mendapatkan yang namanya anak. Dia berumah tangga. Tetapi setelah berumah tangga dan memiliki anak, apa yang dia dapatkan? Bukan kebahagiaan. Karena itu adalah alat atau sarana. Jika kita mengatakan bahwa itu adalah kebahagiaan, tentu bukan di situ letak kebahagiaan yang sejati. Baru menuju kebahagiaan maksud saya. Jadi antara menuju kebahagiaan dengan bahagia itu jauh berbeda. Makanya di sini mindset kita harus benar-benar memahami, mengerti, dan tahu. Jadi kebahagiaan itu sesungguhnya belum kita menikah, kita pengen punya anak, kita berumah tangga, belum ada kebahagiaan di situ. Mungkin malah ada perceraian, mungkin anaknya pergi. Karena apa? Karena jika dia sudah berumah tangga, dia menjalani. Ternyata setelah menjalani rumah tangga itu, banyak sekali cobaan-cobaan dalam membina rumah tangganya. Bahkan mungkin hampir perceraian. Bahkan mereka bertahan berumah tangga setelah memiliki juga anak. Ternyata biaya pendidikan anak, ya kan, untuk memuliakan baru 1 anak, belum 2 anak, belum 3 anak. Ternyata ini bukan kebahagiaan. Bahkan mungkin nanti, ya kan, kalau sudah bekerja, mereka berumah tangga lagi, kita malah mungkin berdua dengan istri kita. Anak-anak sudah pergi, malah berumah tangga lagi. Apakah itu kebahagiaan kita? Itu namanya menuju kebahagiaan, belum kebahagiaan sejatinya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ada juga secara spiritual. Kebahagiaannya itu adalah mencari kesaktian. Bisa kebal, bisa memiliki ilmu pelet, ya kan? Bisa nyedot harta karun, bisa juga nyedot pusaka, bisa nyantet, dan sebagainya. Setelah dia mendapatkan itu, ternyata itu juga bukan kebahagiaan, tapi mungkin menuju kebahagiaan. Tidak terpuaskan secara batin dia. Karena apabila dia memiliki kesaktian, dia mau ngapain? Dia juga bingung. Dia membantu orang supaya bisa bermanfaat. Setelah dia bantu orang juga kenyataannya tidak memiliki rasa kebahagiaan
yang mendalam dalam hati nuraninya. Kayaknya aku nggak ngepas ini. Bukan ini yang kucari. Mentok juga. Karena apa? Menuju kebahagiaan. Sesakti apapun dia, kalau itu kesaktiannya benar. Karena kesaktian ini kan ada dua. Antara hak dengan yang batil. Jadi kita nggak usah bahas yang batil atau gimana. Kita dudukkan saja masalah kesaktian. Kita anggap saja benar. Kalau nggak benar udah lain cerita kan gitu. Apa tujuannya mendalami ilmu spiritual? Mendalami ilmu agama? Tujuannya adalah kesaktian, bisa bantu orang. Ujung-ujungnya pasti larinya ke harta juga. Larinya juga untuk menikah, larinya juga untuk membina rumah tangga. Tentu tidak akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang palsu dia dapatkan. Dia membohongi daripada hati nuraninya sendiri. Apakah ini salah? Tidak, ini proses. Makanya saya katakan belum bahagia. Belum kebahagiaan yang sejati. Masih menuju bahagia. Jika kita mengerti, jika kita memahami. Ya kan, apalagi melakukan tirakat yang berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Ya kan, berbagai macam metode di tarekat, berbagai macam metode tenaga dalam, berbagai metode ilmu roso, berbagai metode ilmu pati geni, ya kan, berbagai metode al-hikmah, pengamalan, zikir dengan ribuan, ya kan, tak terhingga lagi banyaknya. Bertahun-tahun mencari kesejatian, nggak ketemu juga. Karena dia salah dalam memilih kebahagiaannya. Dikiranya kebahagiaan itu ada di harta, ada di anak, istri, atau suami. Atau di kesaktian, ternyata bukan. Itu semua proses menuju kebahagiaan. Belum bahagia. Jadi yang terakhir setelah pertama adalah harta, yang kedua adalah anak, atau istri, atau suami, yang ketiga adalah kesaktian, yang keempat pembungkus daripada ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebahagiaan sejati itu, yang murni itu adalah dudukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tujuan hidup kita. Maka semua ini akan menjadi indah, akan menjadi satu bentuk yang sangat tak terkatakan. Karena tujuan itulah yang paling puncak dari segala puncak kebahagiaan, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar maupun tidak sadar, kita pun terkadang salah dalam menentukan keinginan ataupun salah dalam berpikir untuk menentukan daripada kebahagiaan kita sendiri. Ternyata kebahagiaan itu adalah menuju, ya kan, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencari harta karena Allah, tentu tidak ada masalah. Jika dapat, alhamdulillah. Jika pun tidak dapat, tidak apa-apa. Karena tujuan kita Allah. Ya kan? Kita juga berumah tangga karena Allah, dapat anak juga karena Allah, menjalani proses rumah tangga pun karena Allah, terjadi pun masalah, tidak akan mengecewakan batin kita dan pikiran kita. Karena tujuannya Allah. Bukan daripada mencari anak atau membina rumah tangga. Yang ketiga juga sama. Jika tujuannya mencari daripada ilmu agama spiritual, kita katakan kesaktian memang karena Allah, tentu dia tidak akan kecewa. Jika belum sampai, dia akan memproses dirinya sendiri, dia akan membentuk dirinya sendiri sampai dia menemukan yang namanya puncak daripada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Tetapi jika dia mencari kesaktian hanya untuk harta tujuannya, ya kan? Kan banyak nih kita katakan ahli praktisi spiritual, ya kan? Mengobati, tentu kan tujuannya juga harta. Bahkan ada berpatok mahar, berpatok daripada sekian. Padahal ilmu Allah sendiri tidak pernah ada mematokkan. Dibutuhkan keikhlasan kita di situ karena semua itu milik Allah. Bahkan diri kita sendiri pun sebenarnya milik Allah.
Kalau kita menyadari, inilah puncak kebahagiaan tertinggi, klimaks. Tidak ada lagi kebahagiaan di dunia ini selain tujuan kita kepada Allah, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah pasti. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, mari kita merenung, berpikir sejenak. Apa yang menjadi tujuan kebahagiaan kita selama ini? Apakah harta? Apakah itu menjadi anak istri kita, berkeluarga, ya kan? Tahta, jabatan, ataukah kita mempelajari spiritual agama karena memang tujuan kita harta? Ini semua kembali kepada kita. Jika memang ini tak keliru, jika memang kita itu salah, kita perbaiki. Bahwa dari mulai hari ini, kita merubah mindset kita, kita mencari ridhonya Allah. Itulah menjadi tujuan hidup kita. Karena ingat, semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan milik kita, bahkan diri kita sendiri pun kita tidak memiliki. Jika kita meninggalkan dunia ini dalam kategori tujuan kita Allah, tentu dunia ini kita mudah untuk mencapainya, beserta isinya. Itu janji Allah, bukan kata-kata saya. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang selalu berbuat baik, maka dia akan cukupkan rezekinya. Dan dia berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Karena apa? Tujuannya Allah, maka Allah cukupkan. Allah penuhi segala kebutuhannya. Karena dia telah menggantungkan lahir dan batinnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak selainnya. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, semoga dipahami, semoga dimengerti, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, khususnya buat pribadi saya dan keluarga saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.